Halo Dir, aku mau bercerita kalau beberapa tahun lalu pernah didiagnosa mood disorder. Berawal dari diriku yang mulai merasa aku ini sedang tidak baik-baik saja, merasa kok apa-apa nangis, motivasi menurun, selalu merasa lelah padahal cukup tidur. Akhirnya aku memutuskan pergi ke temannya temanku yang kebetulan sedang studi S2 psikologi klinis yang membutuhkan orang untuk menjadi bahan studinya. Karena dulu belum tahu info apapun tentang konseling, tanpa pikir panjang, aku ikutan sesi konseling bersama beliau yang didampingi dosen dan psikolog selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga pada akhirnya aku didiagnosa mood disorder dan adjustment disorder. 2017 masa terpuruk, terkelam yang pernah ada dalam hidupku. Pikiran untuk bunuh diri terus menghantui hingga akhirnya melakukan self-harm untuk sekedar menyalurkan rasa sakit yang ada karena waktu itu aku merasa susah untuk mengatakan apa yang kurasakan. Jangan dicontoh ya, Dir. Selama proses konseling aku disuruh untuk bercerita. Saat itu sih awalnya takut karena bercerita dengan orang asing, tapi aku terus bilang sama diri aku kalau kamu gak bisa kayak gini terus. Kita coba konseling ini ya, untuk bisa ngerasa lebih baik kembali. Aku terus bilang itu berulang kali sama diri aku sendiri hingga akhirnya aku merasa nyaman untuk bercerita. Sampai akhirnya masuk dalam tahap intervensi. Karena aku suka gambar, jadi aku disarankan melakukan art therapy dengan gambar. Sepanjang terapi sedikit membantu, perlahan bisa belajar stabilkan emosi, walau kadang masih suka down lagi, tapi tetap berjalan selalu menjadi pilihanku. Hingga suatu ketika aku kembali mengalami breakdown. Kali ini dari keluarga yang menurutku belum bisa menerima keadaanku. Cuma ya biarlah, aku pun belajar untuk berdiri sendiri walau tak ada yang memahami perasaanku pada saat itu. Waktu terus berjalan hingga kini aku masih melakukan pemulihan. Sisa-sisa kelam itu ternyata masih tersisa walau tak separah saat itu, tapi berdampak pada tugas akhirku. Skripsiku tertunda setahun. Jika ada yang tanya padaku dan kujelaskan dengan jujur, pasti tak ada yang percaya dan tak mengerti. Pernah ada yang bilang, "Yah, skripsi doang masa gak selesai? Itu si A yang kerjaannya begitu dan gak pinter-pinter amat, bisa selesai tepat waktu tuh." Mendengar itu tentunya sakit banget, sangat sakit. Kondisi yang belum sepenuhnya pulih harus kembali up down lagi. Sejak saat itu, aku selalu menyembunyikan skripsiku dari orang-orang. Jika ditanya, ku jawab saja, masih berjalan, doakan saja. Sampai saat ini aku masih suka gambar untuk menenangkan diri. Walau sudah tak didampingi tenaga ahli, setidaknya sekarang aku lebih mengetahui bagaimana cara untuk bangkit lagi. Setidaknya bisa stabil lah. Panjang sebenarnya, tapi berbagi cerita di Relief mungkin bisa membantu yang lain untuk tetap berdiri sendiri, walaupun dunia tak ada yang mengerti. Karena ini yang diajarkan oleh psikolog aku. Awalnya, aku berpikir tega banget, padahal lagi butuh tenaga ahli. Tapi setelah mengerti, ternyata benar juga. Bahwa tak ada yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Keadaan depresi bukan sesuatu yang memalukan. Aku menganggap depresi adalah ladang aku belajar mencintai diriku sendiri. Lebih menerima diriku apa adanya, dan selalu mengapresiasi hal kecil yang kulakukan. Setidaknya aku akan tetap terus berjalan. Buat kamu yang bingung mau cerita kemana, aku menyarankan belajar untuk membuka diri pergi ke tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater. Percayalah dengan kemampuan mereka untuk membantu kita. Buat siapapun yang sekitarnya memiliki isu kesehatan mental, lebih baik dengarkan daripada judge yang aneh-aneh. Apalagi sampai membawa persoalan ibadah. Ibadahku dulu saat depresi tetap berjalan kok. Pergi ke tenaga ahli merupakan ikhtiar kita untuk pulih. Jangan takut dikatain gila lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Keep going, keep growing, and you will be growing.